saya Hermi Nurhayati, CGP Angkatan 7 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Putri Farah Quraisin. Beliau mengajar di kelas 5 SDIT Al-Hikmah. Ya, jadi kita melakukan percakapan ini tujuannya untuk mempersiapkan supervisi akademik yang akan kita laksanakan ya nantinya. Seperti yang Ibu mungkin sudah ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik itu adalah mengetahui sejauh mana proses pembelajaran dan evaluasi yang terjadi di dalam kelas gitu kan ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi itu tujuannya agar Ibu nanti lebih siap lagi gitu ketika melaksanakan supervisi akademik. Jadi lebih percaya diri, lebih siap dengan segala persiapan yang Ibu rencanakan nantinya. Baik, kita langsung saja ya Bu ya. Rencananya nanti untuk supervisi akademik yang kita laksanakan, Ibu akan mengangkat tema apa atau mata pelajaran apa? Rencananya gitu ya Bu, karena mengikuti pembelajaran sedang berjalan itu sekarang kelas 5 sudah masuk ke tema 9, dan rencananya nanti ketika supervisi saya akan mengambil pembelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA di tema 9 itu tentang ini benda-benda di lingkungan sekitar. Cuman yang akan saya ambil KD-nya adalah bahasa Indonesia itu dari anak-anak mengetahui iklan media cetak maupun media elektronik. Kemudian bahasa Indonesia itu adalah materi dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Di situ apa saja sih zat-zat penyusunnya, seperti itu. IPA-nya? Iya, IPA tadi itu Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya iklan. Ya, oke. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya apa nih Bu nanti yang untuk pembelajaran supervisi nanti? Tujuannya itu pertama mungkin nanti supaya siswa itu dapat menganalisis gitu ya Bu, menganalisis informasi yang mereka pelajari gitu ya, yang mereka terima dari iklan media cetak maupun media elektronik. Kemudian siswa dapat menjelaskan materi yang ada pada benda-benda lingkungan sekitar berdasarkan komponen zat penyusunnya. Kemudian setelah itu siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap materi di benda-benda sekitar itu, zat penyusunnya apa saja. Kemudian siswa dapat menyajikan atau menciptakan iklan baik dalam bentuk iklan media cetak maupun media elektronik, seperti itu. Jadi ada kurang lebih 4 tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai. Baik, sebenarnya menarik ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini area pengembangan apa yang mau dicapai nanti pada saat pembelajaran? Untuk area pengembangannya itu rencananya adalah dari 3 ya Bu, dari pengetahuannya, kemudian dari keterampilan, dan juga dari sikapnya, bagaimana mereka bekerja sama nantinya ketika pembelajaran, saling diskusi, kemudian saling tanya jawab gitu terkait pembelajaran yang akan mereka jalani gitu. Baik, jadi ada ketiga-tiganya ini masuk ya, pengetahuan, keterampilan, juga sikap ya. Betul. Baik, menarik ini ya, karena keterampilannya tadi apa Bu? Keterampilan nanti siswa dapat menyajikan iklan ya, iklan media cetak maupun elektronik sesuai minat gitu Bu. Dan iklan itu nanti akan berkesinambungan dengan materi IPA-nya gitu, dari zat-zat penyusun di benda sekitar itu apa saja nanti akan disajikan dalam bentuk iklan gitu. Zat-zat penyusun dari satu benda nanti mereka akan melaporkan gitu ya Bu. Nah, dilaporkannya itu disajikan dalam bentuk iklan. Berarti nanti ada produk yang mereka hasilkan? Iya, betul. Hasil akhir pembelajaran produk. Produknya itu nanti sama atau berbeda Bu? Produknya itu nanti disesuaikan dengan minat dan keinginan anak gitu. Oh, berarti kita sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya? Gitu Bu. Jadi diserahkan lagi pada anaknya nih, anaknya maunya apa nih, lebih tertariknya dengan apa gitu. Oke, berarti ada diferensiasi produk ya di situ ya Bu ya? Betul. Nah, strategi apa nih Bu yang Ibu persiapkan agar nanti pembelajaran dapat berjalan lancar? Ya, untuk strateginya mungkin nanti dari pra dulu ya Bu, dari pembelajaran mungkin saya akan membuat LKPD ya Bu untuk anak-anak tahu step by stepnya apa yang harus mereka lakukan. Kemudian nanti menyiapkan media pembelajaran gitu,
medianya juga yang bervariatif ya Bu. Jadi kan anak-anak yang emang sukanya melalui visual, kemudian audio ataupun bergerak gitu ya Bu, mereka kinestetik gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan untuk penyiapan media pembelajarannya. Kemudian strateginya pembelajaran itu lebih kepada cooperative learning Bu. Nanti anak akan dibuat kelompok-kelompok belajar kecil. Di situ anak-anak kita bimbing, kita pantau gitu ya Bu, untuk saling berdiskusi, bekerja sama, tanya jawab, bagaimana memecahkan gitu ya Bu, materi pembelajaran yang nanti akan menghasilkan produk gitu. Jadi anak-anak kita pantau untuk diskusi dan kerjasama gitu. Nah, pada saat pelaksanaannya nih, Ibu ada strategi lain nggak? Pelaksanaan di kelas? Iya, tadi kan persiapan gitu. Nah, kalau pada pelaksanaannya kira-kira apa nih ya? Strateginya mungkin dari media sih begitu Bu. Media apa ya? Kalau misalnya saya lihat gitu ya Bu, kadang sekarang itu kan eranya digital gitu ya Bu, anak-anak tuh kayaknya lebih antusias jika mereka belajar dengan media yang memang apa ya, menarik gitu. Kalau sekarang mungkin ya itu digitalisasi itu, jadi mungkin nanti strateginya media pembelajarannya saya akan mencoba menggunakan smartphone gitu Bu. Jadi anak-anak boleh bawa ponsel supaya untuk menarik semangat mereka belajar juga gitu. Strategi lainnya gitu. Berarti itu ponselnya anak bawa masing-masing atau per kelompok? Kalau rencananya gitu per orang ya Bu, cuman nanti kan ada siswa yang gimana ya, ada yang dipegang HP gitu ya Bu, ponsel atau enggak. Jadi mungkin kalau misalnya tidak memungkinkan untuk per orang, akan berkelompok gitu. Oke, kelompok ya. Menurut Jadi, Ibu lebih efektif gimana? Yang sendiri atau kelompok? Kalau misalnya menurut saya gitu ya Bu, kayaknya lebih aktifan yang berkelompok, karena kalau misalnya sendiri itu nanti gimana ya, takutnya fokusnya beda gitu ya. Anak-anak nggak fokus ke materi pembelajarannya, justru fokus ke HP-nya sendiri karena setiap anak bawa. Kalau bisa berkelompok kan mereka bisa saling sharing, saling diskusi, dan emang terkontrol itu materinya dan pemantauan kita gitu. Baik, berarti menurut Ibu tadi sudah terjawab ya. Berarti media smartphone-nya lebih baik jika berkelompok, tidak perorangan ya. Oke, baik. Nah, tadi strateginya berarti ini metodenya model pembelajarannya PJBL kan? Iya, PJBL. Nanti di akhir pembelajaran ada produk yang anak-anak buat. Oke, berarti nanti diharapkan sintaksnya pada saat pembelajaran terlihat ya nanti ya Bu ya. Insyaallah. Kira-kira menurut Ibu dari pembelajaran yang didesain ini, kira-kira nanti ada kendala nggak ya? Bakal ada kendala nggak? Pasti. Apa tuh Bu? Boleh ceritain Bu? Biar kita prepare gitu kan, biar lebih siap lagi nanti. Pasti ya Bu, walaupun kita semaksimal mungkin gitu ya dari usaha atau persiapan yang kita buat, pengen mah totalitas itu. Cuman kalau ketika di lapangan itu kendala pasti ada gitu. Mungkin gitu ya Bu, kalau PJBL itu kan emang membutuhkan waktu yang lama gitu ya Bu. Salah satu kendalanya adalah mungkin waktu yang harus memerlukan banyak waktu gitu ya untuk pembelajaran ini, karena kan memang tidak sedikit ya untuk PJBL ini. Jadi sedangkan di kelas gitu ya, di lapangan realitanya waktunya itu apa ya, terbatas. yang tersedia itu kan terbatas. Jadi mungkin dari segi waktu itu yang menjadi kendala. Jadi mungkin nanti akan diefektivitaskan lagi ketika pembelajaran. Kemudian apalagi ya, rencananya berapa menit? Berapa kali? Dua kali 35 menit gitu. Kemudian apalagi Bu, selain alokasi waktu? Terus apa ya, semangat kali ya, semangat anak-anak gitu Bu. Makanya kenapa diadakan strategi ini, semoga strategi ini bisa membakar semangat anak untuk lebih semangat dalam belajar gitu ya Bu. Apalagi ya, mungkin itu sih. Oke, baik. Jadi dua hal ya, dua hal yang menurut Ibu itu akan menjadi kendala, yaitu yang pertama alokasi waktu,
tadi sudah persiapannya juga sudah dijawab sendiri sama Ibu ya. Berarti kita harus memaksimalkan. Mungkin gimana tuh memaksimalkannya tuh Bu? Bisa lebih jelas. Kan kita kan sebelum mengajar kan buat RPP Bu, jadi nanti akan diplot-plotkan waktunya, jadi supaya waktunya tepat, jadi sesuai dengan yang sudah kita persiapkan gitu, untuk mengefisienkannya. Kemudian juga dari pembelajaran berkelompok, jadi kan anak-anak bisa saling sharing, kemudian saling tolong menolong gitu ya Bu dalam membuat produk, sehingga bisa untuk mengefisienkan waktu gitu. Jadi saling bantu gitu dalam membuat produk dan memahami materinya gitu. Tahu bisa jadi di kelas kan Ibu juga sudah ada kesepakatan kelas kan? Iya betul. Nah, gimana tuh kalau dikaitkan dengan pengalokasian waktu tuh? Ya, jadi kesepakatan yang sudah dibuat berarti harus kita lakukan gitu Bu. Jadi kalau misalnya ya ini juga memberi pembelajaran untuk anak supaya bisa disiplin waktu ini. Terus Bu, baik, semangat ya, semangat anak-anak ya. Karena kadang kan kalau kita belajar yang monoton ceramah aja, mereka tidak terlihat semangat ya Bu ya. Tapi dengan strategi ini yang tadi Ibu sudah beritahu kepada saya, kayaknya ini menarik untuk anak, terutama anak-anak zaman sekarang ya. Betul. Kayak smartphone belajar gitu ya. Oke, rencananya kapan Bu nanti saya bisa melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu? Insyaallah Tanggal berapa Bu? Tanggal 29 Juni, Senin ya Bu. Senin Juni. Mei. Saya masih bulan Mei ya. Mei, Iya 29 Mei. Senin ya? Ya Senin. Oke, Senin. Di kelas berapa Bu? Kelas 5B. 5B ya. 5B. Jumlah siswanya berapa Bu? 24. Oke, semoga semua siswa bisa ikut ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ini percakapan ini bisa jadi bahan Ibu dalam mempersiapkan nanti ya pembelajaran dan pada saat supervisi akademik, termasuk tadi yang sudah disampaikan ya. Baik, kita sepakati bahwa pelaksanaan supervisi akademiknya itu nanti hari Senin tanggal 29 Mei ya 2023 di kelas 5B dengan tema 9 benda-benda di lingkungan sekolah, muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Farah atas waktunya. Jadi menurut Ibu apa percakapan kita ini ada manfaatnya tidak? Iya ada Bu, karena Apa, kan Bu? bisa mereminder apa yang akan kita lakukan nanti kita supervisi gitu Bu. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Farah atas waktunya. Baik, demikian percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat. Untuk selanjutnya nanti akan dilaksanakan supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.